Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang meramal, mungkin teman-teman nggak asing dengan karakter ini atau yang ini, tapi kita nggak bahas tentang itu. Insya Allah kita akan bahas mengenai bagaimana kita bisa meramal, bukan meramal ya lebih tepatnya, bahasa bagusnya adalah forecasting. Ya, kita akan membahas mengenai forecasting untuk bisnis dan sebagainya ya, intinya bisnis dan juga yang memiliki data-data yang terukur. Meramal itu merupakan salah satu kegiatan atau proses menggunakan data masa lalu untuk memprediksi masa depan dengan model data sistematis. Biasanya meramal itu bisa meramal dengan jangka pendek ataupun jangka panjang. Meramal secara umum terbagi menjadi dua. Ada meramal forecasting secara data kualitatif atau data kuantitatif. Data kualitatif kita menggunakan opini, intuisi. Kapan kita menggunakan data kualitatif? Ketika datanya tidak tersedia ataupun datanya tidak relevan dan sebagainya. Dan kapan kita menggunakan data kuantitatif? Ketika data itu ada dan ketika data itu relevan terhadap sesuatu yang terjadi saat ini. Misalkan pergerakan harga saham. Kemudian forecasting yang biasa kita lihat adalah meramal curah hujan untuk esok hari, cuaca di esok hari. Itu salah satu forecasting dengan data yang lengkap ya. Jadi kita bisa menggunakan data historis atau seri waktu untuk memforecasting atau meramal masa depan. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya Muhammad Farhan Brisandi beserta rekan-rekan saya yaitu ada Mas Lalu, Mas Rifki, Mas Fayat, Mas Hikmat dan juga Mas Reza akan membahas mengenai time series forecasting yang terdiri dari moving average dan juga regresi linear. Baik, kawan-kawan semua, kita lanjut pembahasan selanjutnya. Pembahasan yang pertama yaitu adalah time series forecasting. Nah, time series forecasting ini adalah sebuah area pada machine learning yang berfokus pada atribut waktu. Nah, sesuai namanya, time series forecasting ini berfokus pada analisis rentetan data sequential terhadap waktu, lalu memprediksi data-data yang akan datang berdasarkan data-data sebelumnya. Seperti itu kawan-kawan, itulah yang disebut dengan time series forecasting. Kita akan beralih kepada penjelasan yang lebih lanjutnya tentang time series forecasting ini. Time series forecasting method ini terdapat di dalamnya metode yang disebut dengan moving average. Nah, moving average ini bertujuan untuk melihat data, perkiraan data selanjutnya. Untuk bisa mendapatkan data-data selanjutnya itu diperlukan data-data sebelumnya, seperti data contoh data yang sudah terlampirkan. Bisa dilihat ini menghitung jumlah pasien, dan untuk bisa menemukan jumlah pasien selanjutnya saya akan menggunakan pendekatan yang dua periode, metode yang dua periode, two period. Untuk cara menghitung two period ini bisa dibilang cukup simpel dan mudah. Jadi kalau kita lihat yang week pertama dan week kedua itu terdapat jumlah pasien yang berjumlah 84 dan 81. Nah, agar kita bisa melihat perkiraan pasien selanjutnya di week ketiga, maka cara menghitungnya kita tinggal menjumlahkan jumlah pasien pada week kedua dan week pertama. Seperti ini ya. 81 ditambah 84, nanti keluar hasilnya, lalu dibagi 2. Nah, dibagi 2 keluarlah hasilnya 82,5. Dan ini berlaku untuk selanjutnya week selanjutnya. Ini hanya metode yang 2 periode ya, cara menghitung 2 periode. Nah, lalu kan kita sudah lihat nih data-data selanjutnya sampai data ke minggu 10 yang berjumlah 112,0. Lalu bagaimana cara untuk mendapatkan data yang ke-11? Cukup mudah seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jumlah pasien di week 10 dan jumlah pasien di week 9 dijumlahkan lalu dibagi 2 seperti ini. 10 di week 10 itu terdapat 103 pasien. Lalu pada week 9 terdapat 127 pasien. Nah, mereka dijumlahkan lalu dibagi 2. Nah, hasilnya itu adalah 155. Itu untuk week yang 11. Sekian penjelasan tentang moving average.
menggunakan pendekatan 2 periode. Untuk periode selanjutnya, maksudnya untuk penjelasan pendekatan metode yang 4 periode akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjutkan pembahasan Mas Hikmat tadi yang menjelaskan tentang moving average dengan menggunakan pendekatan 2 periode. Maka pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkannya dengan menggunakan pendekatan 4 periode. Yang dimana maksudnya adalah ketika kita ingin memprediksi jumlah pasien di bulan kelima, maka kita perlu menghitung data jumlah pasien di 4 periode sebelumnya. Contohnya, ketika kita ingin menghitung di pekan kelima, jumlah pasien di pekan kelima, maka kita akan menghitung data pasien di pekan keempat ya 90, kemudian data pasien di pekan ketiga 89, kemudian 81 dan 84. Kita jumlahkan, kemudian kita bagi 4, maka hasilnya ketemu menjadi 86. Maka prediksi jumlah pasien di pekan kelima adalah 86. Ini menggunakan pendekatan 4 periode. Begitu juga pekan-pekan selanjutnya jika ingin menggunakan 4 periode. Kemudian contoh lain yaitu jika kita ingin menghitung atau memprediksi jumlah pasien di pekan ke-11, maka kita seperti yang saya bilang tadi, kita jumlahkan data pasien yang ada di 4 periode sebelumnya, yaitu di periode ke-10, 9, 8, dan juga 7. Kita jumlahkan 103 ditambah 127 ditambah 117 dan ditambah 127, maka hasilnya 474. Kemudian kita bagi 4, maka ketemu prediksi jumlah pasien di pekan ke-11 nantinya adalah 118,5. Sekian pembahasan tentang moving average, maka selanjutnya akan dibahas tentang regresi linear oleh Mas Rifki. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan masih mengenai time series forecasting. Akan tetapi di sini saya mau membahas mengenai regresi linear, di mana jika moving average untuk membahas satu periode atau 1 bulan ke depan, regresi linear untuk membahas 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan ke depan. Jadi regresi linear sini adalah teknik statistik untuk memforecasting ataupun memperkirakan data dari data-data sebelumnya untuk forecasting atau perkiraan 2, 3, ataupun 4 periode setelahnya, di mana menggunakan persamaan Y sama dengan A plus B kali X. Y di sini adalah variabel dependent atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Y di sini yang dicari. Sedangkan A adalah konstanta atau nilai awal. Sedangkan B di sini adalah slope atau nilai beda dari hasil perhitungan kita nanti. Kemudian X adalah variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. X di sini biasanya di data dimasukkan periode setelahnya atau periode terkait. Kemudian ketika kita ingin menghitung forecasting, langkah yang pertama kita mencari nilai B, nilai slope atau nilai beta terlebih dahulu. Untuk nilai beta atau B sendiri kita cari menggunakan rumus di samping. Jadi rumusnya adalah sigma X Y dikurangi dengan sigma X dikali sigma Y dibagi N atau jumlah periode, kemudian dibagi lagi sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi dengan N atau periode. Nanti ditemukan nilai B. Kemudian setelah ketemu nilai B-nya, maka kita balik mencari nilai A. Nilai A di sini dicari dari Y variabel ataupun variabel dependen sebelumnya. Kemudian dikurangi dengan slope atau beta yang sudah kita temukan, yang kita cari di awal tadi, dikalikan nilai X untuk persamaan. Kemudian setelah ketemu nilai A, kita balik ke persamaan awal, Y sama dengan A plus B kali X. Jadi dari persamaan Y sama dengan A plus B kali X, kita bisa memforecasting atau memperkirakan 2, 3, atau 4 periode ke depan. Dari sini kita masukkan, kita kan mencari nilai Y, maka
A yang sudah kita temukan tadi kita tulis. Kemudian ditambah dengan B, slope atau nilai beda yang kita temukan tadi kita tulis. Kemudian kita masukkan variabel independen atau variabel bebas yang biasanya tujuannya untuk memforecasting. Di sini kita masukkan periode ke-15 karena kita ingin memforecasting atau memperkirakan periode 15 ke depannya. Jadi nanti kita akan temukan nilai ataupun hasil Y di periode ke-15. Untuk contohnya sebagai berikut. Jadi contoh-contohnya bisa kita lihat sebagai berikut. Nilai X, nilai Y, nilai X kali Y, nilai X kuadrat, kemudian disigmakan, kemudian kita masukkan ke rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi teman-teman bisa kita tarik kesimpulan dari materi-materi yang tadi sudah dipaparkan, yaitu metode forecasting terbagi menjadi dua, kualitatif dan kuantitatif. Dan materi-materi yang tadi disampaikan termasuk pada materi poin kuantitatif, yang dimana dalam kuantitatif menggunakan historical data untuk memforecast data-data yang akan datang nanti. Dan di kuantitatif terbagi menjadi dua, yaitu time series forecasting, yang dimana time series forecasting ini memberikan forecast untuk periode selanjutnya, yang dimana menggunakan pendekatan 2 time period dan 4 time period. Dan yang terakhir adalah linear regression, yang dimana bisa memforecast di bulan-bulan berikutnya dan dengan menggunakan variabel X, Y, X kuadrat, dan XY. Begitulah sedikit pemaparan dari kami mengenai time series forecasting, teman-teman, mengenai moving average dan juga regresi linear. Mungkin teman-teman bisa mencoba mengimplementasikan hal tersebut. Mungkin ada yang teman-teman yang udah mencoba saham, itu coba bisa diprediksi nilai forecastingnya dengan data-data dengan cara-cara yang sudah kita paparkan tadi. Oke, kami dari kelompok 1 jangan lupa like, Comment, subscribe, dan share. Oke, kita ketemu di konten selanjutnya. Dadah. Demikianlah sedikit pemaparan dari kami terkait time series forecasting, ada moving average dan juga ada nilai apa sih setelah Yang akan mempengaruhi nilai Y berikutnya. Tapi menurut Hikmat, magang itu apa sih? Magang itu sebenarnya tempat untuk mencari pengalaman. Itu aja sih. Bukan untuk cinlok. Kalau enggak, karena saya magang sendiri. Oh gitu. Magangnya sendiri emang udah dapat. Ini mau bikin. Oh, di sholat yuk. Lagi nugas euy. Tomorrow night at the Dark Town Strutters Ball.